perencanaan partisipatif itu di kita masih belum terlaksana secara ideal. Jadi rembuk warga Bapak dan Ibu mulai mengidentifikasi apa yang menjadi persoalan saja. Kalau kita punya data itu, saya yakin tidak akan sia-sia. Punya data apa yang menjadi kebutuhan pembangunan atau permasalahan pembangunan tidak akan sia-sia. Makanya waktu 2015 saya menyampaikan, waktu itu Pak Wali Kotanya Pak Ridwan Kamil, Kang, LPM itu harus balik healing ngejak para ketua RW. Apa? Makanya ada yang piknik penguatan kelembagaan ke Pangandaran. Kenapa? Nah, Pak RW sudah mendata dari hasil rembuk warga. Dibahasnya di Pangandaran cukup 3 jam. Nanti ada tim IT yang mengkompilasi, merekapitulasi apa yang menjadi persoalan. Nah, kalau saja tadi Pak RW 1 sudah tahu jumlah pengangguran lulusan SMA yang ada di RW 1, RW 2 harus tahu dan lain sebagainya. Terrekap nanti oleh Pak Lurah bahwa pengangguran yang real betul di Kelurahan Sukamiskin sekian orang. Pak RW tahu ada jalan berapa volumenya yang masih harus diperbaiki, RW 1 sampai RW 17 tahu. Pak Lurah akan sangat percaya diri dengan Ketua LPM dan PKK serta jajaran yang lainnya. Apa? Akan menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan prasarana jalan lingkungan sekian meter volumenya yang perlu diperbaiki. Kalau data itu sudah ada di tingkat kelurahan, Pak, itu akan menjadi dokumen perencanaan kebutuhan pembangunan jangka menengah. Namanya RPJM kelurahan. Itu. Jangka menengah itu Bapak dan Ibu nanti menjadi sebuah dokumen dibawa dari Pangandaran ke Bandung hasil rekap tadi tim IT. Jangan ada penguatan kelembagaan yang saya dari beberapa anggota dewan dapat sindiran. Ketua LPM gimana sih piknik wae ke Pangandaran? Naon hasilnya? Piknik di Pangandaran. Foto selfie, Pak. Selfie, update status dan membentangkan spanduk penguatan kelembagaan. Ya kan? Hasilnya apa? Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah melaksanakan rembuk warga sama Pak Aan, diajak ke Pangandaran, ada yang nanya, apa hasil dari Pangandaran? Dokumen perencanaan kebutuhan pembangunan jangka menengah. Mau tanya apa? Tanya tentang stunting, kita memiliki tugas stunting sekian persen. Mau nanya apa? Jalan yang rusak, kita punya datanya dari semua RW ini masih harus diperbaiki sekian meter persegi. Kita tanya apa? Siapa yang rumahnya perlu diperbaiki, rumah kumuh, kita tahu by name by address-nya sekian. Tinggal kalau ada dana kewilayahan, ya dana kewilayahan, kita tinggal tawarkan kepada Pak RW, ya Pak Lurah. Tanyakan mana yang paling prioritas, karena kita punya pagu anggaran yang sangat terbatas. Pertama itu, secara teori Bapak dan Ibu, pembangunan itu tidak hanya dibiayai oleh pemerintah, tapi dibiayai oleh semua stakeholder, ada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Jadi pemerintah itu hanya mampu 30%. 30%-nya lagi, 35%-nya lagi dari masyarakat, dan 35%-nya lagi dari dunia usaha. Data itu Bapak dan Ibu penting tidak penting? Bapak dan Ibu kalau mau Agustusan sekarang, dari mana biayanya? Akhirnya ngumpulkan sirkulir kan? Ya, para ketua Karang Taruna minta ke para pengusaha, ya akan seperti itu. Nah, di dalamnya hanya menyampaikan apa yang ingin kita lakukan, tidak menyampaikan apa yang menjadi persoalan di dalam proposal itu. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu, CSR itu yang selama ini kita harapkan, itu proposalnya sama, hanya mencantumkan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk memperoleh bantuan untuk membangun itu. Tapi kalau di sana ada permasalahan dan kita bisa sampaikan, diskusikan, saya kira banyak orang yang mendapatkan itu. Bapak dan Ibu, saya pernah jadi LPM kelurahan, saya pernah jadi LPM kecamatan juga. Dan waktu di Kiaracondong Bapak dan Ibu, di Babakan Sari, semua kelurahan iri waktu saya di LPM kelurahan. Karena apa? Wali kota 8 kali meresmikan pembangunan di Kelurahan Babakan Sari. LPM kelurahannya saya 8 kali, Pak. Terus dari anggaran pemerintah enggak. Contoh, ketika kita menginventarisir, oh ternyata di Kelurahan Babakan Sari RW 9, RW 15, RW 17 di daerah Gugunungan itu kan, pernah dengar kan Gugunungan, sangat kesulitan air. Satu RW-nya ada yang 13 RT.
Jadi ada 18 RW, ada 151 RT dengan jumlah penduduk 38.000 di kebaktian itu. Nah, di sana kurang lebih ada 601 RW yang membutuhkan sarana air bersih setiap hari beli, Pak. Terus itu menjadi pendataan RW, rencana jangka menengah, menjadi persoalan RW 9, RW 15, RW 17 karena ada di Gugunungan. Akhirnya terdata itu, dan Pak Lurah waktu itu, Pak Amin Jarkasi, merekapitulasi, dan ketika di Musrembang berani disampaikan, dan kita Musrembang itu tidak hanya mengundang para tokoh masyarakat, tapi mengundang berbagai perusahaan yang potensial yang ada di Kiara Condong. Bahkan kita mengundang perusahaan yang ada di tingkat kota dan nasional di Musrembang kita. Saya yang menyampaikannya. Di Kelurahan Babakan Sari banyak yang nganggur. Ada 1.537, saya masih ingat di waktu itu, yang menganggurnya lulusan SMA, lulusan SD, lulusan SMP, yang buta baca Al-Quran sekian, yang masih belum bisa membaca sekian orang, yang ingin melanjutkan di paket C sekian orang. Nah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu ketika kita punya data itu? Apa yang terjadi? Pindad menyampaikan, saya akan bantu, karena dia punya data. Kita tidak hanya mengajukan proposal permohonan bantuan perbaikan jalan, Pak, tapi kita menyampaikan bahwa ada persoalan di sini, ada persoalan di wilayah kita. Terus Bapak dan Ibu, ketika kita menyampaikan ada kebutuhan ketenaga kerjaan, Pindad langsung menyurati Ketua LPM. Ketua LPM, kami membutuhkan 60 orang menjadi pegawai BUMN Pindad. 12 orang diprioritaskan, silahkan diseleksi oleh LPM. Bayangkan Pak, dari 60 orang, 12 orang diserahkan pada kita. Samil percetakan Al-Quran itu membutuhkan 79 orang, diserahkan ke LPM. Pendataan itu bermanfaat nggak, Pak? Nah, di kita ketika ditanya Musrembang, ada dari Dinas Kerja, pernah nggak dibahas di Musrembang bagaimana mengatasi pengangguran? Pernah nggak Pak, Bu? Pernah nggak membahas buta Al-Quran penyelesaiannya seperti apa? Tidak pernah. Pernah nggak Bapak dan Ibu membahas imam masjid kita kekurangan, terus yang memulasarah jenazah kita kekurangan? Pernah nggak dibahas? Tidak pernah. Karena apa? Kita tidak punya data, Pak. Jadi perencanaan pembangunan itu diawali dengan bagaimana mengidentifikasi apa yang menjadi persoalan di setiap wilayah. Itu dokumen, Pak, dokumen yang sangat luar biasa penting. Pak Lurah mau kemana-mana difokus dirinya, paling nyuruh Pak An undang siapa, silakan. Lucky Square Bapak dan Ibu dibangun, itu kebanyakan orang daerah setempat datang ke saya, Pak. Si Boy sama Alonso-nya itu datang. Saya memprioritaskan dari mulai level manager sampai level OB, silakan diserahkan kepada, karena kita mempublikasikan jumlah pengangguran di kita tinggi, dan ketika jumlah pengangguran tinggi, tingkat kriminalitas jadi tinggi. Salah satunya itu. Lalu kita tawarkan yang tadi kekurangan air bersih, Pak. Saya bikin proposal kemana? Rotary Club ngasih 3 titik, masing-masing titik 60 juta. Jadi wajar ketika saya mengundang meresmikan sarana air bersih ya PSAB di Kelurahan Babakan Sari oleh wali kota. Terus penerimaan pengentasan pengangguran melalui berbagai perusahaan. Jadi wajar wali kota bisa meresmikan 8 kali dalam setahun. Dan tidak hanya wali kota, Bapak dan Ibu, waktu saya LPM-nya, Pak Gubernur datang, Pak Menteri datang, Bapak dan Ibu, 2 menteri sekaligus, Menteri PU dan Menteri Bappenas, Kepala Bappenas. Dan saya ditanya waktu itu, coba apa yang menjadi urgensi kebutuhan pembangunan yang jumlahnya di atas 3 miliar. Bayangkan Bapak Ibu, di kelurahan saya ditantang oleh Pak Menteri untuk mengusulkan, dan itu sekaligus menguji anggaran apa yang harus digunakan, karena kita punya datanya, Bapak. Kali Cicadas Sebaru itu panjangnya 3 km, di kiri kanan artinya 6 km, tingginya kurang lebih 4-5 meter, Pak Bu. Saya bilang ke Pak Menteri, ini belum dikirmir, panjangnya
3 km kali 2, 6 km. Pak Menteri tolong hitung sendiri berapa, tidak sampai 4 bulan Pak, 6 miliar itu dibangun Pak. Dari apa? Dari kita punya kebutuhan perencanaan, data perencanaan kebutuhan pembangunan. Persoalan Bapak dan Ibu, rumah kumuh sering terjadi perdebatan karena kepemilikan lahan ya. Nah, kepemilikan lahan kita harus juga bijak. Pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan kepada rumah yang lahannya bukan milik sendiri. Tapi kalau itu tidak diperbaiki, kalau itu tidak kita lakukan perbaikan, Bu, oleh siapa itu diperbaiki? Kita tanya, ini ada di tanah siapa? Oh, di tanah. Ditanya aja komitmennya seperti apa, mau nggak diperbaiki agar tidak kumuh, gitu kan? Agar tidak kumuh, akhirnya dibangunkan melalui pemerintah enggak, karena pemerintah taat terhadap aturan. Kitab sucinya pemerintah itu kan aturan, walaupun banyak yang dilanggar juga, gitu. Ya, iya, kalau di Indonesia itu agak unik Pak. Kalau Israel takut sama Amerika kan, ya. Terus ada yang ditakuti, Jepang takut sama China, Indonesia takut sama siapa? Nggak ada yang ditakuti. Karena jangankan negara Pak, Tuhan saja nggak pernah ditakuti sama Indonesia, ya kan? Jadi kembali lagi Pak, perencanaan itu harus dimulai dari bagaimana kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di wilayah itu. Lalu yang kedua, partisipasi. Partisipasi itu merupakan salah satu prinsip dari pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Give authority, memberikan otoritas kepada masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalannya secara mandiri. Tujuannya apa? Kemandirian masyarakat. Nah, di kita seolah-olah membangun jalan kumuh, membangun rumah kumuh, membangun taman, itu pemberdayaan. Bukan Pak, belum tentu. Pak RW memberikan santunan, Pak RW memberikan hitanan massal, itu pemberdayaan. Bukan. Ibu-ibu melakukan posyandu, bukan pemberdayaan, belum tentu. Apa tujuan pemberdayaan? Adalah perubahan perilaku manusia. Apa keberhasilan pemberdayaan? Merubah perilaku manusia. Salah satu contohnya apa yang menjadi keberhasilan pemberdayaan? Pak RW sudah bisa melarang masyarakatnya yang tadinya buang sampah sembarangan ke sungai menjadi tidak buang sampah ke sungai. Itu keberhasilan pemberdayaan. Bapak dan Ibu boleh tanya tentang teorinya. Saya kebetulan doktor kedua saya itu tentang kebijakan pemberdayaan masyarakat Pak. Saya ngambil kebijakan publik tentang kebijakan pemberdayaan masyarakat. Saya diuji oleh 10 guru besar. 10 guru besar tentang nanya apa yang menjadi landasan grand teorinya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu Bapak dan Ibu, grand teorinya bukan teori dari luar negeri, dari agama kita. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri. Lalu apa kata Nabi? Inna mabu'itsu li utammima karimal akhlak. Artinya apa? Nabi kita saja diutus ke dunia itu bukan untuk membuat sealam dunia isinya menjadi muslim, tapi untuk memperbaiki perilaku manusia. Itu Bapak dan Ibu, sebetulnya pemberdayaan masyarakat itu adalah bagaimana kita membangun perubahan perilaku masyarakat. Yang gampangnya tadi, membuang sampah sembarangan menjadi tidak membuang sampah sembarangan. Jadi harus hafal bahwa pemberdayaan manusia itu bertumpu pada pembangunan manusianya. Wajar ketika LPM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat kegiatannya tidak banyak fisik, tapi kegiatannya banyak pelatihan seperti ini. Wajar tidak terlihat keberhasilannya karena pasti memerlukan waktu yang lama untuk merubah perilaku. Beda ketika seperti ya Pak ya, seperti ini terus diberikan ke Pak RW, dibangun taman langsung katingali, oh iya RW hebat ngebangun taman. Tapi sepanjang masyarakatnya tidak berubah perilakunya, itu bukan pemberdayaan masyarakat. Yang bagus menjadi taman ini dirusaknya oleh masyarakat itu sendiri. Itu yang dilakukan oleh sebagian kecil warga masyarakat Kota Bandung.
Dulu zaman Pak RK sangat luar biasa Pak, bangun taman, alun-alun dan lain sebagainya. Ada PJU Pak, ada gambar Maung Bandung semangat. Tuh diskusinya sama saya, biar dikasih Maung katanya. Iya ya kan Pak ya? Ya. Itu di setiap PJU jaraknya kurang lebih 10 meter ada PJU dan lain sebagainya. Tidak, 1 bulan si Maungnya aleuh teu di Paraban. Pas dilihat, penasaran nih. Waktu itu dilihat, Pak kenapa itu Maungnya pada nggak ada? Dikira gajian Pak. Artinya apa? Sehebat apapun pembangunan kita, semenarik apapun pembangunan kita, selama manusianya tidak diberdayakan, tetap dirusaknya oleh manusia itu sendiri. Jadi yang paling penting itu membangun dulu infrastrukturnya, manusianya dulu Pak. Manusianya dulu, atau seimbang lah, sejalan. Membangun infrastruktur dan juga membangun manusianya. Nah inilah faktor keseimbangan sebetulnya. Itulah prinsip yang pertama tentang pemberdayaan masyarakat. Prinsip yang kedua, partisipasi. Partisipasi masyarakat. Bapak dan Ibu tadi menyampaikan, perencanaan itu dasarnya Undang-Undang 25 tahun 2004. Nah sekarang partisipasi masyarakat dasarnya apa? Jadi partisipasi masyarakat itu tidak hanya dalam pembangunan Pak Lurah, karena diatur oleh apa? Peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan. Bapak dan Ibu boleh download peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Coba Bapak dan Ibu cek. Di sana ada 5 jenis partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan di daerah. Nah, kita dilibatkan nggak menyusun kebijakan di daerah? Dalam menyusun produk peraturan perundang-undangan, produk kebijakan daerah. Kebijakan itu adalah program Pak. Kebijakan itu adalah program. Nah, saya mengukur akhirnya, penasaran sekali, bener nggak sih masyarakat diberikan ruang partisipasi dalam kerangka menyusun kebijakan pemerintah Kota Bandung. Saya sebar tuh kuesioner kepada masyarakat, menghasilkan hampir 1000-an orang yang berpendapat. Nah, saya menggunakan sebuah teori yang digunakan dalam tangga, judulnya tangga partisipasi masyarakat. Levelnya dari 1 sampai 8. 1 itu bagus, 8 itu terjelek. Apa Bapak dan Ibu pendapat masyarakat tentang partisipasi keterlibatan masyarakat? Dan saya tidak publis. Apa hasilnya Pak? Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam semua kebijakan pemerintah yang ada di Kota Bandung. Ngeri Pak. Saya sampaikan saja kepada Pak Wali Kota. Jadi ini persepsi masyarakat. Mau dibantah bagaimana? Kalau mau dibantah silakan bantah secara ilmiah lagi, melakukan kajian tandingan. Nah, saya teorinya teori seri Einstein 1969 tentang apa derajat pemberdayaan derajat partisipasi masyarakat, dan peraturan pemerintah mengamanatkan bahwa masyarakat harus terlibat di dalam penyusunan kebijakan pembangunan di daerah. Itu di Jawa Barat sama Pak, levelnya di level berapa? Level ke-8. Ngeri Pak. Kalau dipublikasikan bisa rame nih, apalagi saat ini mau kampanye. Levelnya ada di level ke-8. Apa itu level ke-8 itu? Manipulatif Pak. Manipulatif bukan berarti negatif. Manipulatif itu Bapak dan Ibu artinya masyarakat diundang, masyarakat dikasih tahu, tapi masyarakat tidak pernah diberikan ruang untuk bisa menentukan kebijakan itu adalah benar. Karena kembali lagi teorinya pemerintah Pak, whatever government choose to do or not to do, itu yang menjadi persoalan. Apa yang dipilih sama pemerintah cuma aing we. Dan memang begitu Pak, jadi tidak bisa dipersoalkan. Dan kebijakan pemerintah itu tidak mungkin memuaskan semua pihak. Pasti ada selalu yang tidak terpuaskan. Itu Pak teorinya seperti itu. Sama iklan. Nah, jadi tadi whatever government choose to do or not to do. Jadi kebijakan pemerintah itu bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Apa contohnya? Yang paling gampang, Perda LKK bisa dilakukan enggak? Enggak. Perda 02 tahun 2013 tentang LKK dilakukan enggak? Enggak Bapak dan Ibu. Siapa yang paling banyak melanggar? PKK. 100% PKK melanggarnya.
Kalau mau membantah harus berdasarkan kajian. Saya punya kajiannya. Kenapa PKK membantah? Karena di dalam Perda 02 tahun 2013 PKK dipilih dari masyarakat setempat dengan jangka waktu periode 3 tahun. Akhirnya dilanggar oleh PKK karena PKK kebanyakan istri lurah, ex officio, dan tidak ada periodisasinya. Ya akhirnya PKK 100% yang melanggar Perda LKK. Memang ada gitu di SK-an oleh lurah gitu PKK. Tidak. Terus yang melanggar yang kedua apa? RW, Pak. Kenapa RW? Usianya dibatasi 65 tahun. Ya, 62,7% usia ketua RW di atas 65 tahun. Tapi masyarakat percaya, mufakat. Artinya dilanggar juga. Nggak jadi persoalan? Nggak jadi persoalan karena di Perda tersebut nggak ada sanksi. Perwal 11 sekarang 2024 tentang LKK. Ya, ada sanksi nggak? Ada sanksi nggak, Bapak dan Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Lalu kalau seperti itu apa? Bagaimana? Umur bebas. Umur bebas. Minimal 21. 2 periode, ya Pak, 2 periode nih. Ini saya praktisi hukum juga. 2 periode nih. Kalau udah mau 3 periode, salah nggak? Kalau misalkan melanggar Perda tersebut, salah nggak? Salah. Ada sanksinya nggak? Nggak ada. Lalu bagaimana? Apa yang harus dieksekusi? Nggak boleh. Harus bagaimana? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Tapi sanksinya ada nggak? Nggak ada. Nggak sah sanksinya, Pak. Nah, betul. Nah, kalau seperti itu harus diambil peraturan yang ada di atasnya. Perwal 11 2024 itu dasar hukumnya Permendagri 18 tahun ini, pengetahuan aja buat Bapak dan Ibu ya. Permendagri 18 tahun 2018. Nah, ini ada unsur filosofi, Pak. Ada unsur yuridis, ada unsur sosiologis. Itulah yang namanya produk hukum. Ada mengandung unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Filosofis ada kalau di peraturan perundang-undangan ada di bab mana? Ada di bab konsideran menimbang bahwa dengan begini dan lain sebagainya. Lalu unsur yuridis ada di bab mengingat undang-undang tahun sekian, PP dan lain sebagainya. Ini buat pengetahuan kita. Perwal 11 tahun 2024 mengacu kepada Permendagri 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Lihat unsur filosofisnya. Unsur filosofisnya adalah undang-undang tentang desa. Unsur filosofis yang kedua, peraturan pemerintah tentang desa. Kelurahan dibahas gak? Nggak ada. Tapi di Permendagri 18 tahun 2018 pasal 14-nya disebutkan peraturan ini bersifat mutatis mutandis. Hal-hal yang dibutuhkan bisa diadopsi dari peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Betul nggak? Nah, kita menyusun, berdebat terus, Pak. Gak habis-habis. Saya dianggap orang yang paling menentang terhadap adanya Perwa sampai 3 tahun nih. Dari tahun 2019 aja, Pak, sampai 3 tahun. Ya, sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban yang normatif. Argumentatifnya belum normatif. Saya minta secara tertulis karena saya buat secara tertulis pertanyaan saya. Pertama, Pak Lurah, kenapa ditarik nih SK LPM, SK LPM dan RW menjadi kewenangan? Saya tanya, yang paling gampang saja, apa yang mendasari Lurah bisa mengeluarkan SK? Dijawab, Bang, nggak ada yang bisa jawab. Bener. Apa yang melandasinya? Ya karena kelurahan bingung, Pak. Sebagai perangkat daerah kah? Bukan. Sebagai perangkat kecamatan. Jadi yang berhak mengeluarkan SK apa? Camat. Terus saya tanya, ada nggak pelimpahan kewenangan atau sub pelimpahan kewenangan dari wali kota kepada camat dan camat melimpahkan kewenangannya kepada lurah? Nggak ada. Nah, kalau seperti itu bisa nggak digugat oleh masyarakat? Bisa, sangat bisa. Bahkan kalau Bapak dan Ibu lihat dari
PP 27 tahun 2018, PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Lihat tugas dan fungsi lurah. Kalau kita menafsirkan, lurah itu sudah tidak punya kewenangan untuk tanda tangan lagi, Pak. Apa bedanya dengan perangkat kecamatan yang lain? Tapi di kita sayangnya kecamatan belum sepenuhnya dianggap menjadi perangkat daerah. Padahal camat itu sebagai perangkat daerah, kecamatan itu sebagai perangkat daerah. Tidak diperlakukan untuk itu. Akhirnya di perwal tersebut Bapak dan Ibu tadi diberikan pelimpahan kewenangan wali kota kepada camat, dan camat mengsub pelimpahan kewenangannya kepada lurah untuk mewakili. Bapak dan Ibu silakan baca. Nah, di konsideran menimbang tadi undang-undang tentang desa dan peraturan pemerintah tentang desa, kita mensahkan itu secara legal aspek dasar itu sah. Tapi Bapak dan Ibu, sejak disahkannya Perwal 11 tahun 2024, 2 hari kemudian undang-undang tentang desanya dicabut. Coba Bapak dan Ibu, yang menjadi dasar norm tentang adanya LKK ini, undang-undang tentang desa, LKD dan LAD, itu dicabut Pak. Undang-undang desanya diganti menjadi Undang-Undang 23 tahun 2024 tentang desa. Yang tadinya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dicabut. Kira-kira Permendagri 18 tahun 2018, dasarnya Undang-Undang tentang desa dan PP tentang desa dicabut, Permendagrinya secara otomatis dicabut karena di peraturan peralihan disebutkan semua yang menyangkut terkait dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kita 2 hari kemudiannya mensahkan Perwal 11 yang dasarnya Permendagri 18 tahun 2018. Permendagri dasarnya undang-undang dan PP tentang desa. Ini Pak di kita. Ya. RW-nya nggak sah, RW nggak sah. Ini untuk pengetahuan saja. Tapi di aturan Bapak dan Ibu, di peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan diberikan ruang. Apabila tidak ada yang mengatur, kita harus mengacu kemana? Itu. Jadi itulah aturan yang akan membuat kita, walaupun nantinya harus menyesuaikan karena Permendagri yang mengatur secara lex spesialis belum ada, Pak. Belum ada. Artinya Perwa itu sah-sah bisa menjadi pengaturan buat kita, nggak jadi persoalan karena belum ada aturan. Nanti kalau ada lagi aturan yang terbarunya, baik PP maupun peraturan menterinya baru boleh gitu. Jadi jadi persoalan. Cuman di kita tuh kadang-kadang jadi sia-sia waktu, Pak. Nunggu lama, perdebatan lama, jadi disahkan 2 hari kemudian dicabut dasarnya gitu. Kan nanti kalau ada aturan baru lama lagi Pak kita bahasnya. Habisin tenaga, biaya, pikiran gitu. Itu. Ya ini untuk pengetahuan Bapak dan Ibu saja agar bisa menjadi pemahaman bagi Bapak dan Ibu. Lanjut Bapak dan Ibu terkait dengan pemberdayaan tadi, partisipasi yang kedua ya, prinsip partisipasi itu yang kedua. Kadang-kadang kita selalu dipusingkan dengan bahasa nomenklatur partisipasi dengan swadaya masyarakat. Apa bedanya? Partisipasi swadaya masyarakat, gotong royong masyarakat, apa bedanya? Identik. Apa? Namanya beda, pasti beda. Artinya, ya kan? Tapi kita lihat di form Pak dari pemerintah biasanya tidak hanya Kota Bandung, semuanya partisipasi atau swadaya masyarakat, begitu kan? Ya, apa arti partisipasi masyarakat? Apa arti swadaya masyarakat? Apa arti gotong royong masyarakat? Beda Pak. Aturannya partisipasi. PP 45 tahun 2017, gotong royong masyarakat Permendagri 42 tahun 2005. Beda, aturannya aja beda, namanya beda, apalagi artinya pasti beda. Ya kan? Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah atau proyek pemerintah di mana pemerintah memberikan stimulan agar masyarakat mampu atau berperan aktif berkontribusi terhadap
proyek atau kegiatan tersebut. Kalau swadaya murni masyarakat adalah kegiatan murni dari masyarakat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat itu sendiri. Contoh, bangun masjid, Pak Bu. Ya kan? Pemerintah contoh, bangun jalan. Itu. Panjang Pak, biasa genep jam, tapi tadi Abi udah pantun Pak, jangan panjang-panjang. Tapi saya bisa kalau ngomong tentang ini karena seneng bisa lama, tanya apaan lah, bisa nggak selesai. Nah yang ketiga Bapak dan Ibu adalah proses pemberdayaan masyarakatnya itu sendiri. Bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat itu sendiri? Itu Pak Aan, Bapak dan Ibu ini pemberdaya Pak, tanpa berpikir apa yang akan kita hasilkan. Pak RW walaupun gaji seberaha tidak akan bisa tergantikan dengan apa yang menjadi kontribusi Pak RW. Naik gaji 2 juta oke anger Pak, saya pernah jadi ketua RW masalahnya. Apalagi Agustus ayeuna kamari-kamari tanggal hiji Karang Taruna udah menghadap, izin Pak RW apa mau membuat tanda tangan proposal buat Agustusan. Ya cicing wae Pak di abis isa teh di rumah RW teh. Nah cicing wae cek RW teh ih satang ku RW dicap. Mohon Pak RW kieu dana awal teh can aya. Nah Pak RW. Jadi istri-istri RW kadang-kadang sok susulputan kan. Pak RW kan susulputan. Menang honor RW katakanlah 500.000 ayeuna. Kudana eta we oge beak Agustusan. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu pemberdaya masyarakat itu betul-betul orang yang relawan. Lain pintar ngomong ngumpul Pak, lain gelarna ngaberedel. Teu. Anu daekan Pak intina mah. Makanya saya kepada masyarakat yang ingin menjadi pengurus LPM, jangan pilih karena kepintarannya, jangan pilih karena ngomongnya, tapi pilih karena daekanana. Betul. Saya dulu Bapak dan Ibu gak pernah menyangka juga ini, tapi karena daekan mungkin ya. Saya seorang pemuda waktu Pak Deden lurahnya, waktu Pak Deden terus ganti Pak Amin Jarkasi. Saya Pak yang pertama kali tahun 90-an yang bisa komputer ada berapa orang Pak di kelurahan? Jarang, betul nggak? Sangat jarang tahun 90-an. Saya waktu itu bisa komputer di kelurahan, ada komputer. Masih pada bingung Pak, bikin dulu ada komputer tapi masih pakai WS dot dan lain sebagainya. Ini udah Windows 98, nggak ada yang bisa. Akhirnya saya membantu Pak Lurah bikin surat dan lain sebagainya, bahkan nganter-nganterkan ke setiap RW Pak surat. Artinya kader pemberdayaan masyarakat KRW dan lain sebagainya itu menjadi mitra bagi Pak Lurah. Kemanapun lurah selalu ada bagi kader pemberdayaan masyarakat. Jadi dianggap tangan kanannya lurah Pak. Terus naik ke tingkat kecamatan sama Bapak dan Ibu. Dulu Pak dan Ibu, camat saya Pak Dodi Ridwansyah Pak. Pak Dodi Ridwansyah ngantor nggak di kecamatan, di rumah saya Pak. Di rumah saya tiap kali ngantor, dan ketika Pak Dodi ngantor di rumah saya rezekinya selalu ngalir. Apa dulu KTP oleh camat Pak, mer ya ayah cenah ya amplop, mer ayah amplop. Wah selalu begitu Pak. Kalau dulu kan begitu kewenangannya dari kecamatan ya. Artinya Bapak dan Ibu, orang yang daerah itu begitu sangat dibutuhkan Pak. Dan ketika kita sudah mewakafkan, meniatkan mewakafkan, menghibahkan diri untuk masyarakat, rezeki selalu ada Pak. Betul. Setelah kejadian itu Pak Dodi itu waktu itu masih sekcam. Saya ditanya oleh Pak Dada, saha pantesna ganti camat di Kiara Condong. Sampai zaman Pak Mang Oded kemarin ganti camat saya nggak pernah didiskusikan sama yang lain, nanya ke saya, meridinya yang saya jadi camat. Betul Pak. Jadi saya punya camat sudah 4-5 kali ganti, itu pilihan saya Pak. Betul. Pilihan saya bahkan harus ada tertulisnya, harus pakai materai lagi, harus rekom, ditulis Pak pakai kop surat LPM dasar jang ke baper jakat cenah, memperkuat itu. Tapi nggak pernah gagal dari zaman Pak Dodi terus sampai yang iya Sekcam Arsamani kayak nama. Nah setelah apa namanya nyai tahu lah ikut-ikutan ngobrol. Jadi Bapak dan Ibu begitu sangat kuatnya, dan
kalau kita sudah merasa dibutuhkan Pak sama Pak Lurah sama Pak Camat, gak hese Pak Lurah Camat tuh. Katanya pedit nah Pak Camat Pak Lurah, enggak, bagi saya akhir tahun selalu dikasih. Bayangkan Pak Bu, tahun segitu Pak Dodi selesai selalu ngasih uang, mertah boga rezeki ngasih 5 juta Pak. Paan pernah tuh diberi duit 5 juta ke Pak Camat. Ya. Yang kegiatan, ini mah yang pribadi. Di kapal majikan kan Pak Antah boga rezeki senang. Saking dekatnya kita Pak. Iya Mas, ya Pak. Saking dekatnya, saking bagaimana kita bisa membantunya. Artinya Bapak dan Ibu, banyak LPM kecamatan yang mengeluh ke saya tidak ada anggaran Pak Ketua, saya tidak ada program, saya tidak ada dan lain sebagainya. Terus saya katakan, kok kecamatan lain bisa, Arcamanik bisa, terus yang lain bisa. Semua yang namanya anggaran itu sama, dan gak mungkin Pak Camat itu gak ada anggaran, karena amanat camat itu ada 6 tugas dan fungsi, ada 9 tugas dan fungsi camat. Yang ketiganya adalah tadi mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat. Kita lembaga pemberdayaan masyarakat, tidak mungkin tidak ada anggaran pemberdayaan masyarakat. Kalau ditanya anggaran untuk LPM kecamatan pasti tidak ada. Ya. Tapi kalau ditanya anggaran untuk kegiatan mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, ada. Itu ya, sekilas info saja lah Bapak dan Ibu. Sekarang yang terakhir. Sekarang yang terakhir. Untung aja Bapak dan Ibu saya tidak berniat, jangankan punya pikiran, berniat pun tidak gitu untuk menjadi wali kota Bandung. Walaupun banyak yang ngomong dan lain sebagainya. Udah ada beberapa calon yang ngajak diskusi, gampang saja. Bapak dan Ibu, selepas PIPPK tidak ada, apakah anggaran kewilayahan juga tidak ada? Ada Pak. Kekuatannya apa? Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 230 sampai 235. Coba Bapak dan Ibu baca. Bahkan PIPPK saja masih kurang Bapak dan Ibu kalau mengacu kepada pasal 230 sampai 235. Karena anggarannya berapa? 5% dari APBD. Coba Bapak dan Ibu. Kalau saya punya niatan, punya kepikiran itu, kampanye saja 2 miliar per kelurahan. Dasarnya dari mana? Gampang, bahas saja. Undang-Undang 23 2014 pasal 230 sampai kayak dibija-bijai ke para calon. Bahaya. Saya berani menganggarkan 2 miliar per kelurahan. Karena dasarnya ada dari pasal 230 sampai 235 itu. Apapun itu kebutuhan masyarakat Pak, di kewilayahan dan di kelurahan. Lex spesialis itu. Namanya kegiatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Boleh itu minimal 2 miliar per kelurahan. Kalau saya itu untuk kegiatan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Turunannya apa? Turunannya PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 27. Nah turunannya apa lagi? Permendagri 130 tahun 2018. Lengkap Pak Bu aturannya. Jadi boleh melaksanakan apa saja. Dan di Permendagri 130 itu Kota Bandung yang menjadi narasumber terhadap perbentukan Permendagri tersebut. Waktu zaman Kabag umumnya Pak Andri Darusman, saya diajak menjadi, Pak Tatang diajak sebagai kepala BP 3 APM, Pak Andri diajak sebagai kepala Bag Pemum waktu itu, pemerintahan umum, sekarang Tapem, diajak menjadi narasumber di Mendagri, menyusunlah itu. Di itu Bapak dan Ibu, punten sekali lagi, peran LPM itu sangat dominan sebagai bapaknya bagi semua lembaga kemasyarakatan. Makanya di sana disebutkan di pasal 7 Permendagri 130 disebutkan semua perencanaan dilakukan oleh lurah dan LPM, Pak. LPM kelurahan. Berita acara ditandatangani oleh lurah dan LPM. Itu. Nah, ini menjadi PR besar buat kita. Kenapa tadi pagu anggaran yang disediakan penggantinya PIPPK itu hanya 500 juta? Ya kan? 500 juta ya, Pak? Hanya 500 juta. Padahal dasarnya tidak ada PIPPK-nya. Betul, PIPPK itu dari tahun 2018 sudah nggak ada, Pak. Nah, yang mendasari hukumnya ada. Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 230 sampai 235 dengan penjelasannya.
PP 27 tahun 2014 tentang kecamatan disebutkan, Permendagri 130 tahun 2018 tentang kegiatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang membahas tentang LPM-nya di pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4. Itu Pak Bu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika ada yang nanya ini anggaran PIPPK tidak ada, kata siapa tidak ada? Memang PIPPK itu hanya program lokal yang tertuang di dalam RPJMD PIPPK. Tapi anggaran untuk kegiatan sarana perbaikan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan itu harus menjadi kewajiban bagi pemerintah. Ingat Bapak dan Ibu, tadi urusan pemerintah itu ada urusan pemerintahan umum dan urusan konkuren. Urusan konkuren itu Bapak dan Ibu ada urusan wajib dan ada urusan pilihan. Urusan wajib dibagi dua, wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat pemberdayaan masyarakat itu urusan apa? Urusan pilihan atau urusan wajib? Urusan wajib pemerintah. Jadi nggak mungkin daerah tidak menganggarkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat karena ada di urusan wajib pemerintah. Pariwisata apa? Urusan pilihan. Perdagangan urusan pilihan. Pemberdayaan masyarakat urusan wajib. Wajib Pak bagi pemerintah. Bahkan tugas dan fungsi camat wajib, lurah sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat, camat sebagai mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Itu Bapak dan Ibu. Nah, setengah jam lagi kita diskusi. Mangga pilih bade aya nu ditaroskeun terkait dengan partisipasi masyarakat. Itu namanya partisipasi masyarakat. Tunggu Pak, perencanaan partisipasi masyarakat belum kepada implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakatnya, belum lagi menghitung tentang perhitungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah Bapak dan Ibu, saya menyusun Pak buku terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Judulnya rada spektakuler, Kitab Pemberdayaan Masyarakat. Jadi bagi pemerintah bisa dilaksanakan, bagi masyarakat bisa dilaksanakan. Mengapa? Saya. Depan Pak. Suaranya Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya Ketua RW 12. Gitu. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan Bapak, Pak narasumber. Yang pertama terkait dengan selama ini rembuk warga itu memang sudah diarahkan seakan-akan hanya mencari dana dari kelurahan maupun pemerintah ya. Oleh karena itu saya usulkan saja melalui Bapak ini. Jadi di dalam rembuk warga format yang dibagikan itu sudah dibagi dua saja mestinya itu. Mana yang cari untuk pemerintah, mana yang akan dikerjakan secara swadaya maupun partisipasi maupun gotong royong tadi disampaikan. Ini usul aja. Yang kedua Pak, ini kan Perwal 11 tahun 2024 sudah keluar ya. Nah, salah satunya adalah masa jabatan RW yang 5 tahun. Apakah itu langsung berlaku pada saat Perwal keluar atau berlaku pada saat nanti pergantian masa habis? Jadi artinya Pak RW-RW yang mungkin bulan Oktober November habis itu berlanjut 2 tahun lagi atau sudah selesai saja 3 tahun dan itu hanya berlaku kepada ketua RW yang baru. Ya saya kira saya minta pendapat dan penegasan supaya kita juga bisa bersiap-siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, di konsideran terakhir selalu disebutkan keberlakuan dari peraturan tersebut. Peraturan wali kota ini berlaku sejak ditetapkannya. Artinya RW yang masih menjabat sampai terakhir Pak diselesaikan. Lalu dengan diberlakukannya peraturan ini, maka peraturan tentang wali kota nomor berapa? Perwal itu nomor berapa Pak? 11. Bukan, Perwal yang dulu tuh 15 19 tahun 2019 ya. Dinyatakan dicabut, tidak berlaku lagi. Surat edaran bukan ketentuan hukum Pak, bukan dasar hukum, itu rujukan saja. Nggak ada ketetapan, nggak ada sanksi apapun. Bagi saya itu nggak berlaku kalau surat edaran Bapak dan Ibu, karena surat edaran itu Pak bertentangan dengan permennya. Jadi kalau menurut saya ada surat edaran seperti itu yang membisiki Pak Sekda siapa sih? Jadi pengaman gitu Pak. Iya, jadi surat edaran terkait dengan itu harus diperpanjang dan lain sebagainya, ada dasar hukumnya pada, karena itu bukan dasar hukum. Itu menjadi persoalan juga.
Nah, tapi dengan adanya perwala tersebut, Bapak dan Ibu, sekarang yang masih 1 tahun yang berlanjutannya 1 tahun. Berlanjut sampai 5 tahun maksudnya? 1 tahun aja Pak sampai selesai dengan peraturan yang lama. Oh, dalam peraturan. Nah dari sana diadakan musyawarah baru diberlakukan peraturan yang baru 5 tahun. yang 5 tahun. Yang sudah habis. Ya. April itu harus dilaksanakan pemilihan. Betul. Saya melaksanakan di LPM seperti itu. Pak Ketua, di LPM ini menurut Perda itu 3 tahun. Nah, saya tinggal 3 bulan lagi. Ini kan ada 5 tahun. Saya harus diperpanjang dong 2 tahun lagi. Enggak, kata saya selesaikan dulu itu. Sampai bulan April. Dari April pemilihan baru berlaku 5 tahun. Begitu, Pak. Karena ini mengatur secara lex spesialis. Begitu. Jadi tidak ada perpanjangan. Tidak ada perpanjangan. Karena kalau berlaku surut, waduh kasihan Pak nantinya. Nah, kalau tidak sepakat, Bapak dan Ibu tidak sepakat nih karena biasa tatib dan lain sebagainya karena ada kepentingan, dikembalikan lagi kepada PP 17 tahun 2018 pasal 27 itu. Semua pemilihan tata cara dan lain sebagainya dikembalikan lagi berdasarkan musyawarah mufakat. Contoh Bapak dan Ibu, contoh nih, Pak Ara usianya 92 tahun Pak, jadi ketua RW sudah 30 periode katanya. Bayangkan Bapak dan Ibu, 30 periode dari zaman dulu. Sekarang 92 tahun masih kuat ngerokok Pak. Jadi anu ngerokoknya ternyata panjang umurnya. Jadi ketua RW 92 tahun masih kuat ngerokok. Di Nyengseret Pak, Bu. Betul Pak. Di daerah rumahnya di daerah kuburan. Datang, saya tuh pengen diganti. Nggak ada, tapi Bapak tuh melanggar Perda. Ya sampai cabut saya pecat ayeuna cenah kepala lurah jadi ketua RW. Tapi nggak ada yang mau. Apakah itu jadi permasalahan? Enggak. Karena apa? Kesepakatan masyarakat, musyawarah mufakat menentukan ketua RW, Pak. Jadi kembali lagi kalau tidak ketemu voting dan lain sebagainya, kembalikan lagi kepada musyawarah mufakat. Sepakatnya misalkan Pak An udah 3 periode, mau ke 4 periode, bahkan mau ke 5 periode, masih masyarakat masih menghendaki Pak An, lanjut gimana? Ya kan? Ini bukan provokasi, dan memang kenyataannya di Bandung banyak yang seperti itu Pak. Yang usianya kelahiran tahun 38 ada Pak, saya menemukan 1938. Oh, Iya.